Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelaya AM SPD sebagai guru SMK 1 Cilaku, Dinas Provinsi Jawa Barat. Sampai jumpa anakku sayang dengan pembelajaran teks anekdot ya. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik, lucu, bisa ditonton oleh orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Itu menurut J.S. Badudu ya, teks anekdot itu. Juga fungsi teks anekdot di sini sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan hiburan yang sebagai analognya atau contoh dalam menjelaskan sesuatu hal sebagai penarik perhatian dan sebagainya. Itu yang disebut dengan teks anekdot. Kita juga akan berhubungan dengan kriteria anekdot, yaitu penyajian ceritanya yang lucu, menarik, isinya juga mengesankan atau mengandung makna. Di sini juga ada tokoh orang penting atau terkenal. Di sini juga ada yang disebut dengan peristiwa. Peristiwa di sini tentu kita akan berkenalan dengan masa lalu, masa kini, kejadian yang belum tentu benar. Nah, ini yang disebut dengan kriteria teks anekdot ya, seperti itu. Ada yang disebut dengan struktur. Nah, struktur di sini tentu kita akan berhubungan dengan abstrak atau abstraksinya gambar umum tentang isi teks anekdot. Ada yang disebut dengan orientasi, bagian awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa. Juga ada yang disebut dengan krisis. Tentu krisis di sini adalah bagian yang menjadi hal masalah unik berbasis kekonyolan. Nah, kita kan sering cerita yang konyol, pasti itu akan menarik ya. Di sini juga yang bersumber dengan struktur teks anekdot, kita akan berkenalan dengan reaksi. Reaksi di sini tentu akan ada bagian tentang penyelesaian masalah atau bagian yang dimaksud untuk menertawakan atau melecehkan. Nah, juga kita akan berkenalan dengan koda, yaitu bagian akhir cerita dari dan yang berupa kesimpulan. Di sini yang disebut dengan tadi struktur teks anekdot, ada abstrak, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan juga koda. Ini adalah struktur yang disebut dengan teks anekdot ya. Ada juga yang disebut dengan jenis. Jenis di sini tentu ada yang berdasarkan bentuknya, artikel, cerpen, juga teks dialog. Juga ada berdasarkan sifatnya. Sifat di sini tentu ada yang disebut dengan anekdot non fiksi, anekdot fiksi. Terus juga ada yang berdasarkan tokoh, anekdot tokoh yang terkenal, anekdot sufi, anekdot binatang. Yang juga berdasarkan tujuannya. Di sini tentu tujuannya anekdot ada kritik, ada nasihat, ada hiburan. Ini yang disebut dengan jenis teks anekdot ya. Cukup menarik yang menjadikan suatu acuan buat kita tertawa ini ya, tentunya seperti yang si Sule tampilkan dalam bentuk teks anekdot. Nah, nilai-nilai makna yang tersit dalam bentuk teks anekdot kita tentu berhubungan dengan agama, budaya, politik, kebangsaan, moral, pendidikan, sosial ya. Tentu di sini berhubungan dengan tadi ya. Terus ada hal lagi juga yang berhubungan dengan pemahaman makna teks anekdot selain yang tadi. Itu makna tersurat yang diperoleh dari pemilihan kata, dari struktur dialog yang dibawa oleh tokoh-tokohnya. Juga ada yang tersirat. Dan tersirat di sini adalah pemolehan dari latar belakang adanya teks yang dinilai oleh didik ya, seperti itu. Ada juga contoh teks anekdot yang lainnya, misalnya di sini menggambarkan naik harga ya untuk pedagang bahagia ya, naik gaji kalau PNS naik, misalnya ada hal juga yang lainnya. Banyak sekali menunjukkan contoh-contoh teks anekdot dalam karikatur yang nanti dibuatkan di rumah buat disajikan sebagai contoh teks anekdot yang menarik, yang unik, yang bisa
menjadi imajinasi dan motivasi dalam pembuatan teks anekdot itu sendiri ya. Tadi yang sifatnya bisa untuk budaya, agama dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan teks anekdot. Contoh-contoh teks anekdot yang lainnya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.